Saya Ahmad Galang Baidillah dari kelas RPLB nomor 3. Saya di sini akan menjelaskan fisika tentang bab gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat adalah gelombang mekanik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: yang pertama merupakan gelombang transversal, yang kedua merambat tanpa medium, yang ketiga cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya, yang keempat dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kelima dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang keenam dapat mengalami pelenturan atau difraksi, yang ketujuh dapat mengalami perpaduan atau interferensi, 8 dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi, dan lain-lain. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, namun cepat rambat sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon, di mana C sama dengan lambda dikali F, atau lambda sama dengan C per F, di mana C sama dengan cepat rambat gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, F frekuensi gelombang. Jadi frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Artinya semakin besar frekuensinya maka panjang gelombangnya semakin kecil. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Urutan ini semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar, dan semakin ke kiri frekuensinya semakin besar. Agar lebih jelas, spektrum gelombang elektromagnetik kita urutkan dari lambda kecil ke besar, atau dari frekuensi besar ke kecil, atau disebut tingkatan Grothy rata teler. G gamma, R sinar X, U ultraviolet, T cahaya tampak, I inframerah, radar atau gelombang mikro, tele atau televisi, R radio. Manfaat gelombang elektromagnetik. Sinar gamma manfaatnya: yang pertama sterilisasi alat kedokteran, yang kedua sterilisasi makanan dan minuman kalengan, yang ketiga pembunuh sel kanker, yang keempat sebagai perunut aliran fluida, misal aliran PDAM, mendeteksi kebocoran, yang kelima pembuatan varietas tanam unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Rogen atau sinar X. Yang pertama fotorogen, yang kedua CT scan, yang ketiga mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, yang keempat analisis struktur bahan, yang kelima memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Ultraviolet. Yang pertama manfaatnya cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. Yang kedua sterilisasi produksi industri, yang ketiga pencitraan medis, yang keempat alat pengecek keaslian uang, yang kelima alat berkode reader, yang keenam
lampu LED. Yang ke-7 laser. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Selanjutnya sinar inframerah. Manfaatnya yang pertama remote control, yang kedua foto satelit dan luar angkasa, yang ketiga terapi fisik menyembuhkan cacar dan encok, yang keempat pendeteksi panas atau thermal, yang kelima mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. Radar atau mikro. Yang pertama komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut. Yang kedua oven microwave. Yang ketiga menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat mengukur kedalaman laut. Televisi. Sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi. Radio. Yang pertama manfaatnya adalah pengiriman pesan kapal selam. Yang kedua transmisi navigasi jarak jauh. Yang ketiga siaran radio komersial. Yang keempat siaran radio amatir. Yang kelima komunikasi pesawat dan kapal. Dan yang terakhir siaran televisi atau ultra high frekuensi atau UHF. Bahaya gelombang elektromagnetik. Yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua dapat menyebabkan kanker mata. Yang ketiga dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang. Yang keempat dapat menghitamkan warna kulit. Yang kelima dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kelima tersebut termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik ultraviolet. Dan selanjutnya bahaya gelombang elektromagnetik adalah dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia yang termasuk sinar X dan terutama sinar gamma. Selanjutnya dapat menyebabkan kemandulan yang termasuk sinar gamma. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.